أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang disegani manusia atau ditakuti oleh manusia karena bahaya lisannya. Dalil pertama diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur surah Al-Humazah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli humazatin lumazah. Sudah sering kita sampaikan tafsirnya surah ini, tapi kita ingatkan kembali, wailun artinya kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, penyiksaan, penghinaan, semua makna yang menuju kepada hal tersebut termasuk lembah di api neraka untuk setiap dan semua pengumpat dan juga pencelah. Tapi kalau kita lihat makna tafsir dari ulama tafsir, humaza alladhi ya'ibun nasu biqaulihi, orang yang sibuk mencontohkan, menceritakan, mencaci maki orang dengan lisannya, dan lumaza adalah orang yang mengolok-olok orang lain dengan sikap atau perilakunya. Juga diangkat dalil yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang mulia, hadis riwayat Bukhari nomor 6054 dan Muslim nomor 2591 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittika'a fuhshi." Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut perkataannya yang keji. Kita akan sambung langsung dengan hal atau halaman setelahnya 52 dan 53. Setelah itu insya Allah baru kita coba jabarkan lebih jauh masalah ini. Ada dalil hadis di situ yang dihasankan oleh Tirmidzi setelah ayat Al-Quran. Putnot nomor 52, riwayat Tirmidzi nomor 1877 dan Syekh Albani menyebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 5381 hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal fahishi walal badhi. Tidaklah seorang mukmin itu tukang celah, tukang laknat, keji perbuatannya dan juga keji perkataannya. Jadi hadis ini tadi menguatkan apa yang disebutkan dari hadis sebelumnya. Jadi ternyata rincian daripada orang yang buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena bahaya lisannya. Penjelasan bahaya lisan disebutkan dalam 4 hal di sini, dalam hadis ini. Tidaklah orang mukmin itu menjadi tukang celah. Selalu yang dicari matanya melihat kekurangan orang. Kalau dia lihat orang pakai baju, matanya tertuju kepada kekurangan baju itu. Sepatu, orang jalan, orang berkendaraan, rumah orang, apa saja. Ada orang menjadikan itu sifat dia. Selalu saja kalau dia lihat sesuatu, celah kekurangannya apa nih? Dia bukan melihat sisi positifnya. Beda kalau itu produk kita sendiri. Tapi kalau orang lain bukan tugas kita masalah itu. Selama bukan pelanggaran agama, biarkan saja. Kenapa orang ini pakai baju abu-abu, kenapa ini pakai biru, kenapa pakai baju hijau, itu urusan dia. Selama bukan pelanggaran agama. Tapi ada orang sengaja mencari kira-kira apa nih kekurangan orang lain. Terbukti setiap kali ketemu pasti sorotannya tajam. Lisannya sudah mulai tajam. Gitu kan? Mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan. Itu makna tukang celah. Kemudian la'an, orang yang suka mendoakan buruk. Atau berkata kata-kata yang buruk. Nanti insya Allah berikan contoh-contohnya sebentar. Kemudian keji perbuatannya. Fahish itu sikap. Dan buruk perbuatan keji itu seperti memukul, apalah sikap-sikap seperti ini. Dan badhi kasar tutur katanya. Jadi ini rincian daripada tadi apa yang disebutkan itu. Kemudian juga riwayat Tirmidzi setelahnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2002 dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5632 di mana Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu, ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi'a alladhi yatakallamu bil fuhshi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik adalah bertutur kata yang baik, santun, ramah dan seterusnya.
Sebab lawan daripada akhlak yang baik disebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berkata dengan perkataan yang keji juga kotor. Bisa juga bermakna fuhsh, adalah kata-kata yang kasar, menjatuhkan, menghina. Ya, seperti itu maknanya. Lalu kemudian beliau di sini mengangkat juga hadis. Saya angkat dulu dalil-dalil yang sejalan dengan ancaman itu ya. Kalau yang pegang buku langsung ke halaman 53. Ada juga di situ hadis riwayat Tirmidzi dan dia menghasankannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi di nomor 2488 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2906. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nari aw biman tuharramu 'alaihi an-nar tuharramu 'ala kulli qaribin hayyinin sahl. Maukah aku kabarkan, kata Nabi SAW, tentang orang yang diharamkan atas neraka. Dia tidak akan mungkin masuk neraka orang ini. Atau orang yang neraka diharamkan atas orang itu. Neraka diharamkan atas orang itu. Ini sama saya sebenarnya maknanya. Artinya orang yang tidak akan masuk neraka. Yaitu neraka diharamkan atas setiap orang yang dekat dengan manusia. Baik sama orang. Sehingga orang-orang juga merasa nyaman dengan dia. Tenang dalam mengambil keputusan. Lembut. Dan juga dia suka memudahkan urusan. Di sini terjemahan gampangan sebenarnya sih lebih baik diganti ya. Karena gampangan bisa ada bermakna negatif. Tapi kalau kita mengatakan dia memudahkan segala urusan itu lebih tepat terjemahannya. Karena kalimat sahal itu artinya memudahkan atau termudahkan ya. Di sini kita lihat hadis ini merincikan tentang lawan daripada apa yang tadi disebutkan. Lawan daripada berkata kotor, ya, lawan daripada mencelah, menjatuhkan orang dan segala macam. Maka lawannya adalah orang yang justru menjaga tutur kata yang santun, ramah. Ya, kemudian dia akan diharamkan dari api neraka, itu yang dia dapatkan. Juga hadis setelahnya riwayat Muslim, di mana disebutkan dari Jarir radhiyallahu anhu secara marfu, hadis riwayat Muslim nomor 2592. Man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan darinya kelemah lembutan, maka diharamkan dari semua kebaikan. Ya, jadi hadis-hadis ini semuanya menjelaskan kepada kita banyak sekali hal. Nanti akan kita sebutkan insya Allah setelah ini. Saya masih membacakan dalilnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang sebelumnya lagi di halaman 52. Hadis riwayat Muslim yang dibawa, dan ini hadis saya sengaja terlambatkan karena sering kita sebutkan hadis ini. Ini penguat saja, adalah hadis riwayat Muslim nomor 2594 di halaman 52 yang paling bawah. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu lawan daripada kasar tadi, bertutur kata yang kotor dan segala macam adalah orang yang punya lembah lembut dalam bertutur kata. Dia pilih kosakatanya, intonasi suaranya, semuanya ditata dengan sangat baik sehingga orang merasa nyaman dekat dengan dia. Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Yang terakhir dalilnya adalah surah Al-Furqan ayat 72. Kita kembali kepada halaman 52 dalil pertama dalam bab ini. Yaitu surah Al-Furqan ayat 72, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah satu ciri hamba Allah, selain memang dia bertutur kata yang baik, santun, ramah, ya, memudahkan urusan, semuanya bagi dia itu nggak ada masalah. Iya, baik, mudah. Dan tidak pernah berkata-kata kotor, kasar, nyalain orang, caci maki orang, tidak ada itu. Dan kalaupun ada yang terjadi, orang lain berusaha bertutur kata yang buruk sama dia, dia tidak akan balas dengan keburukan. Nah, itu yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Salah satu ciri hamba Allah yang dijamin surga bagi mereka, hamba-hamba pilihan, adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, tidak pernah berkata kepalsuan dan untuk mendukung kebatilan. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, tutur kata yang kasar segala macam, dia tidak melayaninya. Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dicaci maki, dikatain apa, digibah, difitnah, dibiarin aja sama dia. Udah ditinggalin aja. Dianggap itu orang bodoh yang tidak perlu dilayani. Tapi kan Ustaz, nanti nama saya rusak. Allah ada.
Tidak usah antum khawatir. Selama kita benar, Allah punya cara. Tidak usah kita sibukkan diri dalam memperbaiki nama kita sementara kita tidak salah. Kecuali antum salah. Baru mungkin kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri supaya kita, oh ini salah. Kita istighfar, kita coba perbaiki. Dan tidak usah kita membela diri, udah selesai, udah salah. Atau memang kita benar, tidak usah. Tinggalkan sama sekali. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba Allah seperti itu.